Yes, itu tadi hasil jepretan dari Vivo X300 Pro yang mana gue lagi di Shanghai ini dan gue udah testing HP ini kurang lebih selama 4 hari. Dan tadi gue udah ngambil lebih dari 1000 foto dan 100 video. Makanya gue udah lumayan kenal sama HP ini. So, gue pengen share experience-nya kayak gimana, apa aja yang perlu kalian ketahui. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, sedikit disclaimer, unit yang gue pegang ini adalah unit Vivo China ya, jadi bukan yang bakal dirilis global atau yang versi Indonesia, jadi memang ada beberapa perbedaan juga secara software memang, tapi secara hardware akan kurang lebih sama, makanya gue akan coba lebih detail bahas soal hardware, terutama di bagian kameranya. Yes, untuk yang Vivo X300 Pro ini yang gue pegang warnanya yang brown, katanya ada total 4 warna, cuma gue nggak tahu yang masuk Indonesia bakalan berapa warna ya. Nah, varian storage-nya juga yang masuk Indonesia atau secara global gue taunya itu cuma 116, 512 GB. Perubahan utama pastinya yang baru daripada si Vivo X300 Pro ini adalah desainnya, yang mana sekarang kalau kalian lihat ya frame-nya udah serba flat ya, kiri kanan atas bawahnya semua udah flat, cuma memang di siku-sikunya aja yang mana ya bikin genggaman jadi enak banget, kerasa lebih premium ya, dan lebih minimalis juga ya secara desain, karena sebelumnya tuh kalau nggak salah Vivo X200 Pro, X100 Pro itu kan banyak lingkaran frame kameranya yang gede-gede ya, sekarang kayak lebih minimal dengan gerigi-gerigi yang mana mirip sama waktu itu X200 Ultra yang pernah kita cobain juga ya. Jadi overall gue suka banget sama desain ini, berasa bener-bener kayak naik kelas ya dan lebih premium dibandingin sama sebelumnya. Dari segi desain juga ada satu tombol baru di bagian kiri, yaitu ini dia si shortcut button yang bisa kalian pakai buat ngatur-ngatur shortcut yang mana cukup familiar. Jadi kalian bisa atur, kalau gue sendiri gue pakai double tap itu untuk kamera, jadi gue bisa langsung akses kamera dengan cepat, atau bisa diatur juga satu kali tap itu untuk silent ya, jadi bisa buat ada Origin Island di atasnya juga. Menarik-menarik tuh fiturnya. Oke, jadi itu tadi. Sama kalau dari segi build quality sih, satu yang gue jadi highlight tadi udah IP68 dan 69 ya. Jadi bakalan lebih aman untuk segi durabilitas ketahanan airnya. So memang kalau ngomongin HP ini secara impresi awal setelah 3 hari gue megang, gue juga bawa si X200 Pro yang mana udah jadi HP kamera gue selama kurang lebih 1 tahun ini, dan gue happy banget makainya ya. Makanya gue bisa bilang sih dari X200 Pro ke X300 Pro ini tuh kayak hardware update tapi softwarenya upgrade jauh. Kenapa? Nah, kita bahas. Hardware update-nya itu pertama ada di bagian kamera, di mana banyak memang update-update yang menarik nih, terutama di bagian selfie. Nah, kalau selfie ini sekarang secara sensor dia sama 50 megapiksel ya, tapi dia punya lensa yang lebih lebar dan ada autofocusnya juga. Nah, ini banyak ditunggu sama kalian ya. Pada nanyain, pada dapat autofocus nggak? Yes, di X300 Pro itu dapat. Cuma memang dari segi hasil sendiri, satu yang gue notice memang adalah angle-nya yang lebih lebar. Cuma memang ketika dipakai di waktu malam, entah kenapa kayak ada lebih sedikit noise mungkin ya posisinya ya. Jadi ini gue sempat foto di Disneyland, posisinya agak gelap, dan ya kalian bisa nilai sendiri. Tapi sekali lagi tangkapannya lebih lebar, hasilnya juga jadi ya lebih cocok mungkin untuk dipakai wifi sama-sama. Dan ya secara kualitas juga menurut gue mungkin lebih meningkat sedikit kayak gitu. Walaupun di kondisi gelap nih, yang mungkin tuningan software aja. Dan untuk kamera belakangnya sendiri, kita mulai dari kamera ultrawide itu menggunakan sensor yang sama ya. Tadi dengan kamera selfie-nya 50 megapiksel Samsung JN1. Itu juga kurang lebih digunakan juga di versi sebelumnya di Vivo X200 Pro. Kemudian untuk main kameranya juga dapat update di sensornya, yaitu pakai Sony Lithia 828, sebelumnya 818. Perbedaannya kalau gua ngerasa dari segi hasil juga lumayan. Nanti gua coba kasih kalian lihat detail-detail untuk hasil-hasilnya ya. Dan yang paling menarik sebenarnya ini nih, di bagian telefotonya, yang mana ini jadi kamera favorit gua, dan gua ngerasa kamera inilah yang ngerubah pandangan gua soal kamera HP dan kamera mirrorless, karena ya lensa dan sensornya segala macam bagus banget hasil jepretannya ya. Dia pakai 85 mm atau 3,7x. Sekarang di 3,5x ya, entah kenapa ya. Tapi sensornya tadi yang menarik ada dia pakai sensor. Dan untuk telefotonya ini yang menurut gua paling menarik ya, yaitu 200 megapiksel telefoto menggunakan sensor HPB namanya. Jadi sebenarnya sebelumnya itu dia tuh pakai sensor HP1 ya, kalau nggak salah itu adalah kolaborasi antara Samsung ya sama Vivo, dan sekarang sudah dinamain HP Blue. Yang mana Blue sendiri itu adalah kayak semacam brandingannya Vivo di seputar produk-produknya mereka. Kalau kayak Samsung dia ada Galaxy, nah kalau di Vivo ini namanya Vivo Blue. Jadi dia ada Blue LLM, ada HP Blue tadi sensornya, ada blue lainnya lah nanti. Jadi mungkin kalian nanti akan lebih familiar kali sambil kita bahas ini ya.
Cuma intinya memang 200 megapiksel di lensa telefotonya ini tuh hasilnya gila-gila banget ya. Untuk portrait bagus, untuk zoom juga ya. Ketika kalian zoom 10 kali, 100 kali, itu karena dia pixelnya gede tadi ya, 200 megapiksel, dia menggunakan pixel-pixel tadi dengan maksimal gitu. Jadi hasil-hasilnya kalau kita zoom 10 kali, zoom 100 kali, itu masih kayak berasa kita punya optical zoom gitu ya, karena ketajamannya masih ada, walaupun memang ya ada enhancement juga dari AI. Mungkin kalian bisa lihat di foto yang gue jepret ini ya di Disneyland, kita sedikit compare sama X200 Pro, itu memang ada sedikit perbedaan ternyata, walaupun sama-sama 200 megapiksel, tapi AI nih ya, karena faktor AI tadi yang gue bilang bekerja di HP X300 Pro ini, dia dapat detail yang lebih maksimal ya, dan enhancementnya juga walaupun berasa, tapi menurut gue tetap masih tergolong oke, terutama untuk mensupport hasil yang lebih bagus. Dan tadi kalau kalian pakai mode 200 megapikselnya juga ya, itu detailnya luar biasa banget. Mungkin cocok kalau kalian yang suka main game tebak bagian tubuh gitu ya. Kadang kan kalau ada game yang bagian tubuh cuma mata doang kelihatan, cuma hidung doang. Terus disuruh tebak siapa. Nah ini cocok nih HP yang bisa kalian pakai karena detailnya kalau kalian foto di 200 megapiksel mantep banget. Nah, satu yang menarik juga di bagian foto adalah si Vivo X300 Pro ini punya photography kit. Photography kit itu apa? Sebenarnya sama dari versi yang Ultra tahun lalu. Dia ada case tambahan di mana ada lensa dan juga ada gripnya. Dan gue udah sempat share secara detail di Instagram, di short video kita di YouTube, di TikTok, di Instagram ya. Dan lumayan ramai di Instagram. Thank you guys for watching. Dan ya itu tadi bakal dijual juga di Indonesia gosipnya. Walaupun stoknya katanya dikit banget. So kalau kalian memang tertarik harus cepet-cepet ya. Jangan sampai kehabisan. So itu tadi untuk bagian foto. Nah untuk bagian video sendiri menurut gue juga lumayan banyak nih yang dapat improvement ya, terutama di bagian fiturnya yang gue sendiri kemarin sempat nyoba beberapa kali. Salah satunya adalah di bagian 4K 120 fps Dolby Vision yang hasilnya memang harus gue akuin wah banget ya. Kemarin kita itu ke Disneyland seharian dan kita ngerekam fireworks-nya ya pas malam, dan itu gue pakai mode 4K 120. Gambar yang gue dapetin clean banget ya, dan slow motionnya beneran emang slow mo gitu kan, dan hasilnya memang dengan Dolby Vision dengan HDR tadi berasa banget. Bahkan Fahmi dari Droid Lamp juga udah upload ini di Instagram Reels dia, dan HDR-nya tuh keluar gitu ya, jadi bener-bener memang mantep gitu secara result, nggak bisa bohong. Dan gue sendiri kagum banget ya, karena biasa 4K 120 itu sangat challenging untuk di-capture, terutama di kondisi gelap. Dan Vivo X300 Pro dengan enhancement software-nya, sensornya tadi, bekerja dengan sangat baik untuk bisa ngedapetin gambar yang bagus. Video bahkan gitu. Oke, so ini gue udah siapin beberapa foto ya, kita coba bahas, kita lihat satu-satu nih ya. Gue banyak banget ternyata yang gue pilih itu lensa 85mm ya, karena kayak gue bilang tadi memang lensa atau kamera telefoto 85mm itu sebagus itu ya. Kita bisa lihat nih dari yang pertama, hasil nih gue foto makanan, hasil breakfast hotel ya, kayak apa sih ini, croissant atau pain or chocolate ya. Detailnya ini foto pakai mode standar ya, cuma capture straight out of camera, nggak gue edit, nggak gue apa-apa, bukan mode portrait juga. Dan kalian bisa lihat ya detailnya, ketajamannya di atas kulit croissantnya itu ya. Terus ada bokeh naturalnya pula gitu loh, kayak gila sih. Ini bener-bener wah banget secara hasil dan bikin gue ngiler sih sejujurnya ya. Pencahayaan oke, warna pun juga ini seingat gue warna naturalnya juga seperti ini. Jadi shutternya kalian bisa dapat juga nih, gue taruh semua ya metadatanya biar kalian bisa lihat ya, tahu ini 85mm itu lensa telefotonya, 24 itu lensa utama, dan 15 atau 16 itu lensa ultrawide-nya. Kedua, nah gue pengen aja kalian lihat foto bubble ini, foto kesukaan gue nih ya. Yes, ini dia nih foto bubble yang mana gue jepret ini tuh di Disneyland kemarin ya. Posisinya tuh di Disneyland kemarin mendung luar biasa, gelap-gelap. Dan akhirnya gue cari objek-objek menarik, salah satunya ini bubble, dan ini gue diajarin sama Kobe Nilim, kredit juga buat dia. Jadi gue foto tight banget nih 215mm, which is zoomnya berarti sekitar berapa tuh, 8x mungkin ya. Dan kalian lihat detailnya yang didapetin. Ini gue pakai mode pro juga karena challenging fokusnya. Sebenarnya bisa fokus, cuma gue pengen dapat fokus yang spesifiknya di tengah gitu kan, dan gue dapet banget nih titik tengahnya.
Kalian bisa lihat detail-detail bubble-bubblenya, kita bisa capture dengan 1/500 detik ya, shutter speed yang tinggi ya di lensa telefotonya yang menandakan sensornya gede. Hasil yang didapetin ini di mode Pro itu gua kayaknya aktifin mode vivid ya. Jadi di mode vivid dia kayak ada grain-grain, bisa dibilang noise tapi noise yang natural gitu ya, bukan noise yang ngasih efek jelek ke fotonya. Bisa gue bilang ini malah ngasih efek artistik, jadi gue lumayan suka. Dan itu cuma ada di mode Pro, entah kenapa. Di mode otomatis dia noise-nya langsung otomatis kayak di reduce gitu ya, kayak otomatis noise reduction. Jadi mungkin gue kasih kalian lihat sampel beberapa yang gue pakai mode auto ya, itu juga noise-nya clear banget, bersih banget. Cuma memang kerasa somehow kayak ada enhancement AI-nya gitu. Jadi kalau kalian pengen dapat foto yang bener-bener kayak raw gitu ya, hasil originalnya, bisa aktifin mode Pro juga. Foto ketiga, nah biasa gue tuh suka kalau pakai HP ini tuh buat foto telemakro ya. Dan ya salah satunya ini nih, gue foto bunga, cakep banget bunganya ya. Dan di sini memang ketika gue aktifin mode super makro tuh somehow dia kayak ngidupin warnanya gitu ya. Kayak warnanya jadi lebih vivid, lebih vibrant gitu ya. Ungunya tuh nggak terlalu ungu seperti yang bisa nih gue selfie ya dengan bunganya ya. Dan bunganya tuh sekecil itu guys. Tapi ketika kita foto pakai mode super makro, ini itu berarti 10x ya di zoomnya. Dia tetap bisa dapat detail bunganya, detail bahkan di dalamnya yang kecil-kecil itu masih kelihatan loh. Nah, di dalam si foto ini gitu, si bunga yang itu bunganya kecil, terus yang di dalamnya lebih kecil lagi, bisa didapetin di sini. Nice banget. Oke, lanjut ke lensa ultra wide. Nah ini gua coba capture, kemarin kita lagi ke arah West Bund ya namanya ya. Jadi ini lagi ada site bangunan yang banyak crane-crane tinggi di atasnya, dan pas langitnya juga lumayan cerah. Di sini secara warna gue ngerasa di lensa ultra wide dia itu kayak agak sedikit pucet ya. Gue ngerasa warnanya, dan agak berbeda nih karakteristiknya dari lensa ultra wide ke lensa telefoto yang mana gue coba tunjukin. Tapi ya ini secara detail. Di sini juga kita bisa pakai mode 50 megapikselnya kalau kalian pengen dapetin hasil yang lebih detail. Cuma memang hasil fotonya jadi gede banget nih. Gue dapet di 10 megabyte ya. Dan kalau kita bisa zoom nih ya, lumayan jauh. Bisa nge-crop, dapat tulisan nih, misalnya si eskavatornya CAT, terus ya tulisan-tulisan Mandarinnya juga kelihatan jelas. Dan kalau kalian butuh detail ya bisa aktifin 50 megapikselnya. Tapi kalau nggak pun juga menurut gua udah lumayan, walau memang nggak bisa terlalu nge-zoom sampai jauh banget istilahnya kalau kalian pengen lihat hal-hal detail-detail kecil. Nah ini foto telefoto lagi, 10x lagi ya, foto-foto kapal yang lagi lewat di sungai yang ada di Shanghai. Hasilnya again ya, zoomnya ini sih yang gua kayak, kalau kita pakai kamera gitu guys istilahnya, kita tuh mesti bawa lensa tele tuh biasa tuh gede-gede, panjang-panjang gitu. Ini tuh kalian bisa ya kayak gini doang aja gitu loh. Kayak how gitu kan. Gue gila guys, ini gabungan software hardware memang mantep banget. Lanjut, nah ini gue pengen nunjukin sekarang giliran foto-foto portrait nih. Ada teman kita, Bung Fahmi dari Droid Lamp. Di sini 85 mm ya. Jadi emang gue entah kenapa gue sebelumnya pakai kamera mirrorless, nggak pernah pakai lensa 85. Cuma gue tahu banyak orang suka lensa 85 dan gue ngerti mungkin kenapa, karena kayak gini kita bisa dapetin detail yang portrait yang bagus gitu ya. Ini gue juga coba foto sama Safira ya. Jadi kalian bisa lihat hasilnya ya, kulitnya, detail-detail matanya gitu ya, seberapa refine gitu ya, dan bokeh belakangnya edge detectionnya juga bagus banget, nggak ada cerita ada potongan-potongan yang aneh, rambutnya semua ke define, mau rambut itu putih, rambutnya hitam ya, bagus hasilnya, jadi nice. Dan gue ini nggak sengaja pakai mode bokeh salah satunya gitu ya, kalau nggak salah ada namanya. Cuma ya itu sih menarik banget tuh portrait ini semua sangat bisa diandalkan, dan itu gue ternyata banyak foto ya. 85 tadi bisa kepake di banyak hal ya, bisa buat foto makanan, bisa buat foto yang jauh-jauh, zoom jauh, bisa buat portrait terutama gitu. Paling terakhir gue pengen ngasih kalian lihat foto low light ya, dimana ini gue foto Disney. Jadi jam 8.15 tuh udah ada show fireworks-nya, yang mana ya ini gue coba foto-foto dan gue coba video. Dan ini kalian bisa lihat ya, dapetin foto malam yang clear banget. Gue ada sedikit foreground ya, bunga-bunga ini yang mana dia juga dapet nih blurnya nih ya. Dan ya istananya tajam gitu ya, dapat kalian bisa nge-crop ya. Dan ya itu yang tadi gue juga suka adalah kalau kita foto landscape nih di Vivo X300 Pro, gue masih bisa nge-crop jadi vertikal fotonya dan hasilnya tetap tajam gitu ya. Mungkin ada faktor AI enhancement juga, tapi ya jadinya kayak dapat dua foto sekaligus gitu dalam satu kali jepret, dan watermarknya pun ikutan nge-resize gitu. Jadi bener-bener efisien banget, kalian cukup foto landscape bisa buat dua-duanya. Nah untuk video nih sekarang,
menggunakan mode 4K 120Hz. Dan di sini kalian bisa lihat ya betapa clean, bisa dibilang slow motion yang dihasilin sama kamera Vivo X300 Pro di mode video. Sekalipun di 4K 120, yang mana buat kamera biasa, kamera mirrorless, mau yang full frame sekalipun, untuk bisa mencapai 4K 120 itu shutternya tuh mesti tinggi. Lensanya mesti bukaannya gede gitu untuk dapetin hasil gambar yang clean. Lumayan geleng-geleng sih processing yang dilakukan sensor, sama dia tuh ada chip juga khusus ya, VS Vivo untuk imaging chipnya itu juga amazing job banget, bagus banget processing gambar yang dilakuin mau di mode foto ataupun di mode video. Dan satu lagi juga yang suka ditanyain, zoomnya pun juga menurut gua cukup smooth gitu untuk sebuah smartphone Android ya. Cuma memang yang gue notice adalah zoomnya tuh dia nggak lurus guys. Jadi kalau kita point di lensa wide misalnya di satu titik, kita zoom, dia itu kayak agak beda angle-nya, kayak agak miring jadinya. Dimana di X200 Pro gue coba sebelumnya itu dia cukup lurus. Ya, mungkin optimalisasi software, balik lagi karena X200 Pro udah lama, tapi ya kita lihat lah ya nanti apakah ke depan akan kayak gitu. Tapi untuk zoomnya balik lagi, dia udah tergolong kelas yang smooth. Oh ya, paling satu lagi untuk portrait ya, portrait video juga itu dia udah bisa di 4K 60 fps kamera depan belakang. So, dari tadi kita bahas HP ini, gue belum bahas spesifikasinya, tapi mungkin kalian semua udah tahu ya. Jadi gue taruh aja di sini ya. Yes, dia pakai chipset MediaTek Dimensity 9500, yang mana debut pertamanya memang di HP ini sama kayak X200 Pro kemarin yang debut 9400-nya di HP dia. Dan so far harus gue bilang performance-nya oke banget. Antutu gue tes dapat 3 juta. Stability wise oke, panasnya juga nggak terlalu berasa. Untuk baterainya ada peningkatan 500 mAh jadi 6510 yang menggunakan Blue Volt Technology, atau bahasa awamnya mungkin kalau sekarang tuh silikon karbon kali ya. Jadi dengan ketipisan yang lebih tipis katanya ya dibandingin sebelumnya, dia bisa kapasitasnya baterainya lebih gede. So yeah, that's good. Dan so far gue pakai selama 3-4 hari, gue nggak ngerasa ya deg-degan ya istilahnya buat gue foto-foto seharian. Ini capable banget. Dan sama halnya dengan Vivo X200 Pro yang gue pakai sebelumnya, juga baterainya menurut gue mantap-mantap aja. Jadi dapat upgrade di sini even better. Dan software sendiri ya udah pakai Origin OS 6, walaupun ini memang unit Cina, tapi nanti yang di ship secara global yang termasuk yang di Indonesia itu akan udah out of the box udah Origin OS 6. Dan kalau kita ngomong sedikit soal Origin OS ya, tampilannya sekarang semua lebih modern ya, lebih menarik, fitur-fiturnya juga keren, visualnya juga lebih simple, animasinya lebih smooth, dan memang tujuannya biar dipakai jangka panjang juga sama tim Vivo. Kemarin gue ikut juga acara launchingnya. Jadi di Shanghai ini tuh acara launchingnya nggak cuma si HP-nya aja, tapi Origin OS 6 yang di launching secara global itu juga dirilis di sini. Makanya yang menarik untuk kita tunggu, karena HP-HP yang bakal dapat itu lumayan banyak ya. Kalau nggak salah sampai Y series yang mid range-nya juga bakal dapat, V series juga pastinya. Dan kalau untuk X series katanya itu sampai X90. Sayangnya X80 itu nggak dapat untuk update si Origin OS-nya. Tapi yang Volt ya, X90, X100 semua bakal dapat soon. Katanya starting di bulan November untuk yang unit-unit ini, Desember untuk yang unit tahun lalu, dan awal 2006 untuk yang lainnya. Jadi bye-bye untuk Vantage OS. Satu fitur yang paling menarik yang gue coba dari Origin OS 6 itu adalah konektivitasnya dengan Mac. Ya, dimana kalian bisa drag and drop, kalian bisa mirroring HP-nya, kalian bisa pakai si Vivo Office Suite ya namanya ya kalau nggak salah ya, dimana kalian bisa kayak copy paste, kalian bisa ngetik-ngetik, pakai si kamera HP ini sebagai kamera untuk ngejepret. Dan ya nanti kita akan coba lebih lengkap, gue pengen coba bahas lebih detail juga nanti ke depannya setelah nanti rilis resmi di Indonesia. Cuma kemarin memang gue sempat coba-cobain aja di sedikit, dan menurut gue menarik banget karena Vivo juga ngebuka ya si software-software atau aplikasi-aplikasi tadi buat semua Android. Jadi nggak cuma Vivo aja yang bisa pakai. Dan ya Origin OS sendiri memang cuma bukan Vivo doang yang pakai, ada HP lain juga yang pakai, yaitu iQOO yang nanti bakal rilis, dan ya coming soon ada iQOO 15 juga. Oke, kok gimana kalau di-compare sama HP-HP lain? Oke, kemarin gue sempat cobain memang compare sama HP lain, salah satunya X200 Pro yang mungkin dari tadi kalian udah lihat berasa banget improvementnya ya, harus gue bilang semakin gue pakai gue semakin berasa. Tadi gue bilang ya AI enhancement atau ketajaman lensa terutama di zoom jarak jauh semakin bagus, semakin kita nggak perlu lagi. Biasanya kalau di X200 Pro tuh gue ngerasa setelah
10 atau 15x enhancement-nya kerasa, dan kayak processing-nya sekarang semakin lama, mungkin karena data yang diproses semakin banyak, sedangkan di X300 Pro kayak lebih seamless aja ya, lebih smooth, processing-nya juga udah lebih cepet, dan juga secara hasil jepretan juga tadi hasil enhancement-nya juga lebih bagus, lebih detail. Kalau dibanding sama iPhone 17 Pro, nah ini sih yang menarik ya, gue sempat foto-foto, di beberapa skenario hampir setara ya di main sama di ultrawide, tapi di telefotonya nih yang menurut gue quite challenging. Kenapa? Karena di iPhone itu tuh ketika kita cahayanya agak gelap ya, dia itu nggak mau pakai lensa telefoto 4x-nya. Yang mana sebenarnya telefotonya head to head banget nih ya, si Vivo X300 Pro kan 3,5x, sedangkan si iPhone itu 4x. Jadi kadang iPhone itu masih pakai kamera utamanya ketika kita foto portrait walaupun dia 4x, terutama di kondisi yang mungkin cahayanya agak kurang. Jadi gue pengen coba tes lebih lanjut lagi, nanti mungkin akan ada blind test juga, so kalian mesti stay tune. Cuma at this point menurut gue ini kamera X300 Pro udah sangat-sangat oke. Kalau kalian mau pakai buat liburan, gue kayak ya ini bisa dipakai lah, udah pasti. Jadi hasil fotonya bagus-bagus, dan ya gue so far happy banget pakai, dan gue selalu bawa kalau gue liburan HP Vivo X yang 200 Pro kemarin. Satu lagi yang pengen gue bahas sebenarnya HP lain adalah si adiknya dari Vivo X300 Pro, yaitu Vivo X300 regular, yang mana sebenarnya lumayan banyak juga improvement, terutama dari bentuknya yang jadi compact. Nah, kalau tahun lalu tuh ada namanya Vivo X200 mini ya, jadi ada yang lebih versi kecil dari Vivo X200 seriesnya, dan sekarang itu udah nggak ada lagi yang mini. Sekarang yang versi reguler itu yang versi kecilnya, dan secara specs juga mirip, chipsetnya sama, storage segala macam, baterainya aja lebih kecil sama layarnya lebih kecil. Dan kameranya memang ada sedikit perbedaan, di mana si sensor gede tadi ya, si sensor HPB ya, itu dipakai di kamera utama, bukan di kamera telefotonya. Jadi memang secara teknis hasil-hasil kalau kalian suka kamera utama ya mungkin itu bakalan menarik, bakalan lebih tajam, bisa 200 megapiksel. Cuma nanti gua akan pengen coba adu, dan gua pengen nanti bahas lebih detail, lebih lengkap lagi next time, karena ya kali ini gua kesempatannya cuma buat cobain si versi Pro-nya aja. Last but not least, soal harga, pricing-nya sendiri memang ya udah dirilis di China dengan harga yang menurut gua wow, tapi balik lagi harga di Cina tidak akan bisa sama di Indonesia ya. Nah, kalau kita cek tahun lalu harga X200 Pro di Indonesia itu sekitar 17.999 ya, yang mana dapat sama 16.512 juga, dan gua expect mungkin harganya akan kurang lebih sama. Tapi di harga segitu menurut gua ini no-brainer banget sih. Kalau kalian yang suka foto, kalau kalian yang video, ini bakalan bener-bener ngasih experience yang kalian gak dapetin lah di HP lain sekarang. Mungkin ada ya kayak Huawei, tapi ya ini Vivo udah ada Google segala macam, kayak much easier to use, dan dengan Origin OS juga menurut gua ini udah naikin kelasnya Vivo nih. Udah menyetarai elit-elit yang lain ya. Jadi kayak gitu deh. So, ditunggu aja waktu tanggal rilisnya, nanti gue juga akan update ke kalian pastinya. Jadi follow aja ke media sosial kita, Instagram, TikTok, YouTube. Jangan lupa klik di bawah dan hidupin notifikasinya. Itu aja, thank you semua yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau iya boleh bantu tombol jempol ke atas. Jangan lupa juga subscribe. Dan itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao. Oh, ini nggak ada bunyi. Ada sih, tapi kecil gitu dibandingin sama X200 Pro nih. Tuh, ada bunyi sensornya kadang. Gue agak ngeri. Kalau ini tuh udah agak minim.